Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Kali ini video tentang materi kelas 8, yaitu tentang cahaya. Itu materi di kelas 8 di semester 2. Ini lanjutan dari materi yang dulu, yaitu tentang gelombang bunyi. Kita masuk ke materinya. Ini akan dibahas tentang pengertian cahaya, kemudian pemantulan cahaya, kemudian pembiasan cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Salah satu contohnya adalah ketika kalian berada di rumah, kemudian rumah kalian ada genting yang terbuat dari kaca, itu biasanya ada cahayanya. Itu kalau kalian perhatikan itu ada partikel-partikelnya itu ya. Kemudian sebagai sebuah gelombang, cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Dipantulkan seperti ketika kalian bercermin. Kalau dibiaskan ketika kalian melihat seekor ikan yang berada di akuarium atau di kolam, itu terlihat jelas. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat, sedangkan cahaya matahari merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8, atau dalam 1 sekon cahaya bisa menempuh jarak 300 juta meter atau 300.000 kilometer. Jadi sangat cepat sekali. Sebagai contohnya adalah cahaya matahari yang menyinari bumi tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi langsung bisa disinari oleh matahari. Nah, setiap benda yang memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Salah satu contohnya cahaya matahari, lampu, lilin, dan sebagainya. Kemudian lawan dari sumber cahaya adalah benda gelap. Benda yang tidak dapat memancarkan cahaya disebut dengan benda gelap. Banyak sekali benda-benda yang tidak ada cahaya, maka disebut dengan benda gelap. Kemudian benda gelap dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah benda tembus cahaya. Salah satu contoh adalah kaca, itu benda tembus cahaya. Kemudian air, kemudian plastik yang berwarna bening, tembus cahaya. Kemudian yang kedua, benda tak tembus cahaya. Cahaya yang merambat membentuk sebuah garis lurus. Jadi cahaya itu merambatnya seperti garis lurus. Apapun yang ada di depannya dia akan tertabrak oleh gelombang cahaya tersebut. Sehingga jika seberkas cahaya datang menemui sebuah rintangan atau sebuah benda, maka akan terbentuk bayangan. Jadi bayangan itu terbentuk ketika ada sebuah cahaya mengenai sebuah benda gelap. Nah, karena benda gelap tidak bisa meneruskan gelombang cahayanya, maka gelombang cahayanya itu berubah menjadi bayangan. Itu proses terjadinya bayangan karena ada cahaya yang mengenai benda gelap. Oleh sebab itu, ketika kita berada di lapangan, kemudian pada waktu siang hari, cahaya matahari itu memancarkan sinarnya membentuk sebuah gelombang, kemudian kita memperoleh bayangan kita sendiri. Kemudian benda pekat, tidaknya suatu bayangan, atau berdasarkan pekat tidaknya suatu bayangan, ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra.
Kata-kata umbra dan penumbra ini biasa kalian dapatkan ketika terjadi gerhana matahari. Apa sih itu umbra? Umbra itu bayangan yang benar-benar gelap, tidak dapat cahaya sama sekali, biasanya berada di tengah-tengah bayangan. Itu namanya bayangan umbra. Sedangkan yang kedua bayangan penumbra, yaitu bayangan yang tidak terlalu gelap, masih mendapatkan cahaya. Ini biasanya terjadi pada tepi-tepi bayangan. Dapat kalian praktekkan sendiri menggunakan senter. Kalian senter arahkan ke tembok, kemudian senter itu di depannya kalian kasih sebuah benda apapun itu. Maka benda itu akan membentuk sebuah bayangan, dan perhatikan dan bedakan mana yang umbra dan mana yang penumbra. Umbra itu bayangan yang sangat gelap sekali, kalau penumbra itu bayangan yang ada di tepi-tepi yang masih ada cahayanya meskipun sedikit. Itu perbedaan antara bayangan umbra dan bayangan penumbra. Berikutnya adalah tentang pemantulan cahaya. Ini hampir sama seperti pada pemantulan bunyi. Bedanya bunyi, kata-kata bunyi itu dirubah menjadi cahaya. Yang pertama adalah pemantulan baur, dan yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata, misalnya pada dinding dan kayu. Ketika ada cahaya mengenai tanah, maka pemantulannya dilakukan dengan pemantulan baur. Ketika cahaya mengenai permukaan pantul yang tidak rata, maka cahaya tersebut dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Ini ada manfaatnya, salah satunya kita dapat bisa melihat benda-benda yang kita ingin lihat. Ketika kita melihat batu, ya kita benar-benar melihat batu, karena batu mengenai tanah, cahaya mengenai batu, kemudian cahaya itu dipantulkan oleh batu, tapi pemantulannya tidak teratur, sehingga pemantulan yang kita peroleh dari cahaya itu masuk ke dalam mata kita, tidak semuanya sinar pantulnya masuk ke mata kita. Itu yang namanya pemantulan baur. Jadi tidak semua sinar pantul masuk ke mata kita, sehingga apapun orangnya, siapapun orangnya, cantik atau gantengnya, dia tidak akan cantik, tidak akan ganteng kalau tidak ada cahaya. Berikutnya, keuntungan pemantulan baur. Tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Seperti halnya rumah-rumah yang terbuat dari kaca, itu salah satunya memanfaatkan cahaya matahari ketika siang ada cahaya matahari, sehingga tidak menggunakan lampu untuk penerangan ruangan. Itu salah satu fungsi atau keuntungan dari pemantulan baur. Yang kedua, berkat cahaya pantulnya tidak menyilaukan, sehingga apa yang kita lihat dapat terlihat jelas. Berbeda ketika kita mendapatkan sinar yang teratur, seperti kita mendapatkan sinar pantul dari kaca spion, itu sangat menyilaukan dan sangat mengganggu pemandangan, sangat mengganggu penglihatan kita, sehingga kita tidak bisa melihat secara utuh benda apa itu. Kemudian yang kedua, pemantulan teratur terjadi karena permukaan pantul yang datar atau rata. Ini seperti halnya pada cermin. Pemantulan teratur bersifat menyilaukan, namun ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda, biasanya terjadi pada cermin. Sehingga cermin bisa kita gunakan sebagai alat untuk merias diri, karena pemantulan yang dipantulkan itu benar-benar apa yang kita lakukan. Kemudian cermin merupakan alat yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Seperti halnya tadi, cahaya itu bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Cermin itu ada 3 macam, ada datar, cekung, dan cembung.
Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Ini pada cermin. Yang sangat cocok untuk kita berhias diri. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, kita dapat bisa melihat karena adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Berikutnya adalah hukum pemantulan bunyi, hampir sama seperti bukan. Hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, sama persis dengan hukum pemantulan bunyi. Bunyinya pun juga sama. Cuma tinggal yang tadinya bunyi dirubah menjadi cahaya. Berikutnya ini secara lengkap hukum pemantulan cahaya adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini sinar datangnya, ini bidang datarnya. Sinar datang, kemudian ini garis normal, kemudian ini sinar pantul. Ini ada bidang datarnya terletak pada di satu titik itu. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datang. Sudut datang tercipta dari sinar datang dengan garis normal, dan sudut pantul itu tercipta dari garis normal dan sinar pantul. Ini besarnya sama antara sudut datang dengan sudut pantul. Besarnya selalu sama. Berikutnya adalah pemantul cahaya pada cermin datar. Ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Kemudian tugas untuk kalian sangat mudah sekali. Kalian tulis, kalian chat sama saya apa yang kalian peroleh dari materi ini. Cukup kalian chat dengan satu chatan saja, minimal satu kalimat. Misal, cahaya atau benda itu ada dua macam. Benda yang tembus cahaya atau benda yang tidak tembus cahaya. Silakan kalian chat. Itu sebagai tugas kalian. Semakin banyak yang kalian pahami, maka nilainya pun juga semakin besar. Itu kira-kira untuk materi kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, tidak usah keluar rumah, jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.